Nah, oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di channel Dunia Merpati ya. Nah, untuk pada kesempatan video kali ini saya akan coba ya untuk berbagi pengalaman lagi teman-teman ya, untuk memilih merpati yang turunnya tatas sampai bawah itu seperti apa. Nah, di sini saya akan coba jelaskan menurut pengalaman saya pribadi ya. Jadi di sini saya niatnya bukan menggurui ya. Jadi niatnya hanya untuk sharing pengalaman saya dalam memilih merpati yang turunnya itu tatas sampai bawah ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang membutuhkan informasi kali ini silahkan ditonton sampai selesai ya, biar teman-teman itu paham apa yang saya jelaskan pada video kali ini. Dan bagi teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu ya tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Nah, di sini saya contohkan merpati kelabu silver saya ya, yang turunnya itu tatas sampai bawah teman-teman ya. Nah, banyak yang bilang kalau nggak ada prakteknya, cuma ngomong doang ya. Ini adalah sekedar sharing ya, sekedar sharing menurut saya pribadi atau pengalaman saya pribadi. Jadi kalau ada yang ngomong bla 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 ya terserah teman-teman ya. Bagi teman-teman yang membutuhkan silahkan ditonton aja sampai selesai. Semoga apa yang saya jelaskan itu bermanfaat ya. Nah, di sini saya akan coba contohkan untuk aturagannya teman-teman ya, untuk memilih atau ciri-ciri merpati yang turunnya tatas sampai bawah ya. Nah, kita lihat itu dari bodinya dulu teman-teman ya. Nah, bodi merpati yang turunnya sampai tatas sampai bawah itu biasanya tidak lepet ya, atau tidak lemes banget teman-teman ya, alias seperti jantung pisang teman-teman ya. Nah, bodinya seperti itu biasanya tatas sampai bawah. Nah, itu dari bodinya ya. Nah, selanjutnya yaitu dari faktor supit udang ya. Nih, ini sangat berpengaruh banget teman-teman ya. Nah, supit udang ini itu berperan sangat penting ketika merpati itu saat turun ya. Nah, banyak yang bilang atau yang mempunyai merpati itu turunnya itu muter dulu teman-teman ya, muter dulu baru sampai bawah ya. Nah, itu ada berbagai penyebab juga ketika merpati turun kok muter dulu ya. Nah, nanti saya akan jelaskan penyebabnya. Nah, di sini agar merpati itu tidak muter dulu turunnya itu dari segi katuragan juga berpengaruh ya, terutama dari segi supit udang ya. Nah, supit udang yang bagus itu jangan rapat teman-teman ya, alias mempunyai celah ya kurang lebih setengah sentimeter ya, itu minimalnya ya. Kalau saya sendiri itu idealnya itu setengah 1 cm teman-teman ya celahnya kalau supit udang ya. Nah, itu dijamin tidak akan muter dulu turunnya teman-teman ya. Jadi tatas sampai bawah, nggak harus muter dulu di atas ya. Nah, itu saya jamin teman-teman ya. Nah, itu dari segi supit udang ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya dari faktor ekornya teman-teman ya. Nah, pilihlah ekor yang nyendok seperti ini ya, atau ngumpul jadi satu. Kalau dipegang seperti ini ngumpul jadi satu teman-teman ya. Nah, ini berhubung ekornya itu ada yang copot ya, ada beberapa yang copot ya nih. Jadi nggak rapih lagi, nggak rapih nih. Kalau dipegang intinya itu ngumpul jadi satu seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Itu insya Allah merpatinya itu stabil turunnya ya nih. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya untuk masalah merpati yang turunnya muter itu sebenarnya ada berbagai faktor ya. Dari faktor latihan, terus dari faktor merpatinya sendiri ya. Nah, dari faktor merpatinya sendiri biasanya itu dari katuraganya teman-teman ya. Nah, dari supit udang terutama. Nah, biasanya merpati yang turunnya muter dulu, supit udangnya itu terlalu rapat teman-teman ya, alias gak ada celah sama sekali ya. Nah, itu biasanya merpatinya turunnya itu muter. Nah, merpati tersebut baru berasa muter turunnya itu pas saat sudah terbangnya sudah maksimal teman-teman ya. Itu baru berasa turunnya muter nanti pasti. Tapi kalau baru deket di terbangan jarak deket atau baru terbang 3/4 itu biasanya masih enggak muter. Tapi kalau sudah tinggi full, benar-benar full, itu pasti akan muter teman-teman ya. Nah, itu salah satu penyebabnya itu dari supit udang yang terlalu rapat. Nah, itu salah satu pengalaman saya teman-teman ya. Jadi perlu dicatat bagi teman-teman terutama yang masih pemula, jangan sampai memilih supit udang yang rapat ya. Nah, akibatnya yaitu ketika merpati lagi turun itu biasanya muter dulu ya ketika sudah mencapai ketinggian yang maksimal ya. Nah, itu salah satu penyebabnya teman-teman ya. Nah, penyebab yang kedua itu dari faktor latihan ya. Nah, meskipun merpatinya itu supit udangnya bagus, lebar ya, dan ideal ya intinya, tapi kok ngelatihnya itu kurang
benar itu bisa menyebabkan merpatinya itu turunnya muter ya. Salah satunya jarang diklepek ataupun telat ngelepek ataupun ada yang berambisi agar turunnya atas kepala, padahal merpati tersebut itu bukan karakter turun atas kepala ya. Itu bisa menyebabkan merpati itu turunnya malah muter. Karena merpati yang karakternya tidak bisa turun atas kepala, ketika dipaksakan itu malah jadi efeknya turunnya akan muter dulu teman-teman ya. Nah, itu akibat kebiasaan ketika merpati akan ditenggelan ya, akan diturunkan di atas kepala, dan ketika diklepek di atas kepala itu tidak kuat, alhasil merpatinya itu muter dulu ya. Dan seiring waktu teman-teman lakukan itu teman-teman sering lakukan hal tersebut, itu menyebabkan merpatinya nanti kebiasaan turunnya itu muter ya. Nah, itu salah satu faktor yang menyebabkan merpati turunnya muter ya, yaitu dari faktor latihan yang kurang benar ya. Nah, jadi meskipun merpatinya itu tenggelam turun atas kepala, pasti akan tatas juga sampai bawah ya. Nah, beda dengan merpati yang karakternya memang tidak bisa diturunkan di atas kepala atau manuver atas kepala, itu mau di klepek di atas kepala pun itu tidak akan bisa langsung turun teman-teman ya, alias nanti malah efeknya muter dulu ya. Itu yang menyebabkan merpati turunnya itu muter, dan itu menjadi kebiasaan. Dan untuk memperbaikinya itu agak susah teman-teman ya, untuk merpati yang sudah kebiasaan seperti itu ya. Nah, jadi saya sarankan pilihlah supit udang yang mempunyai celah kurang lebih 1 cm ya. Kalau saya sendiri idealnya itu 1 cm, dan jangan terlalu rapat ya. Kalau terlalu rapat itu biasanya efek sampingnya yaitu muter ya teman-teman, ketika sudah terbang maksimal merpatinya ya. Nah, jadi kuncinya itu pada di supit udangnya ya teman-teman, dan faktor latihan yang benar juga ya. Nah, jadi itu dia untuk sharing pada video kali ini ya. Dan apabila ada kesalahan dalam penjelasan video kali ini, saya mohon maaf dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Dan saya ingat lagi, bagi teman-teman ya yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu ya tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya, supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Dan saya ingat lagi, sebentar lagi channel ini akan mencapai 20.000 subscriber ya. Dan di 20.000 subscriber ini saya akan adakan giveaway ya. Dan yang mempertanyakan kapan giveaway-nya, nanti di 20.000 subscriber saya akan adakan giveaway 3 pasang burung merpati kolong yang tentunya bagus buat teman-teman ya. Jadi jangan lewatkan momen ini. Bagi teman-teman yang setia nonton channel ini, jangan lewatkan satu video pun, karena disitu saya akan adakan syarat-syaratnya apa aja. Jadi bagi yang ingin ikutan, tonton terus di setiap upload video di channel ini, biar teman-teman tahu syarat-syaratnya itu apa aja ya. Nah, jadi seperti itu aja pada kesempatan video kali ini, dan saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.